Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldi Permana dengan NIM 5111201297. Di video ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang penyajian laporan perhitungan biaya dan harga jual produk per unit berdasarkan metode pesanan dan metode proses. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada saya sendiri Rivaldi Permana, kemudian Husna Amalia, Diana Komalasari, Bella Mutiara Indah, Sani Yulianti, Muhammad Michael Atmafa, dan Ria Asti Dwi Putri. Yang selanjutnya adalah definisi. Proses costing adalah metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Adapun metode full costing menurut Mulyadi tahun 2015 merupakan metode penentuan kos produksi yang terjadi dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saya. Perkenalkan, nama saya Husna Amalia dengan NIM 5111201299. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan karakteristik proses costing. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar proses costing terlebih dahulu. Konsep dasar costing terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah alur fisik barang atau physical unit flow dan alur biaya atau cost flow. Yang kedua ada pembebanan biaya produksi menurut departemen atau departementalisasi. Yang ketiga ada konsep equivalent unit. Yang keempat ada konsep cost per equivalent unit. Yang kelima ada inventory valuation yang bisa diterapkan, yaitu weighted average atau FIFO, first in first out. Yang keenam ada cost of production report atau COPR, merupakan suatu laporan yang menyajikan perhitungan biaya produksi atas barang yang dihasilkan oleh suatu departemen produksi dengan menggunakan sistem proses costing. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik proses costing. Yang pertama, proses produksi dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Yang kedua, perusahaan berproduksi secara mass production atau pembuatan produk standar dalam jumlah besar. Yang ketiga, barang produksi yang dihasilkan memiliki sifat atau karakteristik yang sama. Yang keempat, pembebanan biaya secara tidak langsung melalui departemen. Yang kelima, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang keenam, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Yang ketujuh, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya ada manfaat dari harga pokok proses. Yang pertama yaitu harga pokok proses dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan harga jual. Yang kedua yaitu dapat digunakan sebagai alat untuk pengendalian dari anggaran. Yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai alat untuk memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, harga pokok proses juga digunakan sebagai metode penentuan biaya, di mana bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya. Yang kelima yaitu digunakan pada lingkungan produksi yang berulang-ulang, di mana barang yang sama atau mirip terus mengalir dalam aliran proses produksi. Nah, pada proses costing ini, direct labor dan overhead manufacturing digabung sebagai conversion cost. Yang keenam, harga pokok proses juga digunakan untuk mengakumulasi biaya langsung dan mengalokasikan biaya tidak langsung dari proses manufaktur. Yang ketujuh, secara umum, proses costing digunakan pada suatu pabrik yang memproduksi barang secara tetap. Yang kedelapan yaitu digunakan untuk menghitung ongkos tiap proses produksinya. Yang kesembilan yaitu proses costing merupakan metode untuk menghitung biaya produksi massal dari suatu barang atau jasa. Contohnya seperti bank menyediakan jumlah deposit yang sama untuk setiap konsumennya. Nah, dalam hal ini, bank menyediakan banyak produk dan menjualnya secara seimbang kepada semua konsumen. Dan yang ke-10 yaitu proses costing juga memungkinkan manajemen memperoleh informasi yang detail tentang statistik produksi dari setiap departemen dalam satu lingkungan kerja. Selanjutnya, analisa penghitungan menggunakan proses costing. Itu ada biaya bahan baku. Yang pertama, katun Jepang sebanyak 50 meter, harga satuan 30.000 per meter.
totalnya 1.800.000. Yang kedua yaitu ada katun Oxford atau katun minyak sebanyak 60 meter, harga satuan 20.000 per meter, totalnya 1.200.000. Yang ketiga yaitu karet ukuran kecil sebanyak 2 roll, harga satuan 60.000 per roll, totalnya 120.000. Yang terakhir yaitu ada karet besar sebanyak 2 roll, harga satuannya 37.500, total 75.000. Total keseluruhannya yaitu 3.195.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Yulianti dengan nomor NIM 511201302. Di sini saya akan memaparkan hasil analisa kami terhadap UMKM Dazumax. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai biaya tenaga kerja langsung. Dazumax memiliki 2 orang tenaga kerja langsung, yaitu penjahit dan bagian pemotongan, yang juga bertugas sebagai bagian packing. Mereka memiliki upah Rp1.000 per pieces, sehingga upah yang mereka terima adalah 1.200.000 dan biaya tenaga kerja langsung yang harus dikeluarkan oleh Dazumax adalah sebesar 2.400.000. Selanjutnya saya akan memaparkan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh Dazumax saat memproduksi 1.200 masker. Yang pertama adalah benang dengan kuantitas 30 pieces dengan harga satuan 3.500 sehingga totalnya 105.000. Kemudian kapur kain 2 pieces dengan harga per piecesnya 3.500 sehingga totalnya 7.000. Kemudian kertas pola 1 pieces dengan harga 2.500, plastik 12 pack dengan harga satuan 7.500 per pack sehingga totalnya 90.000. Kemudian kresek 6 pack dengan harga 1 packnya 8.500 sehingga totalnya 51.000. Kemudian stiker sejumlah 3 roll dengan harga satuan 16.000 dengan total 48.000. Kemudian mesin jahit 1 pieces dengan harga 1.700.000. Kemudian gunting kain dengan harga 100.000. Gunting benang 1 pieces harganya 7.500. Kemudian kursi dijahit sebesar 35.000 dan pertalite sebanyak 7 liter dengan harga 1 liternya 7.500 sehingga totalnya 52.000. Sehingga dapat dijumlahkan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh Dazumax saat memproduksi 1.200 masker adalah 2.198.500. Terima kasih. Nah, baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi berikutnya. Nama saya adalah Muhammad Michael Atmaka dan kini kita masuk ke dalam proses departemen, yang dimana pertama itu ada BB atau bahan baku yang dimasuk ke dalam proses itu ada 1.200 pieces, kemudian produk yang selesai kemudian ditransfer ke gudang produk itu sekitar 1.050 pieces. Lalu produk yang masih dalam proses atau masih dalam tahap itu sekitar 150 pieces, yang dimana tingkatan penyelesaiannya itu sekitar biaya bahan baku 100%, lalu BK atau biaya konveksi itu 12,5%. Nah, biaya produksi selama periode bersangkutan tersebut atau total secara keseluruhannya itu biaya bahan baku sekitar 3.195.000, lalu biaya tenaga kerja langsung itu sekitar 2.400.000 dan BOP atau biaya overhead pabrik sekitar 2.198.500. Nah, kemudian kepada departemen produksi. Nah, departemen produksi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu biaya produksi atau dengan rincian BBB itu adalah biaya bahan baku itu sekitar 3.195.000. Nah, dan juga BOP itu tuh sekitar 4.598.500, kemudian ditambah atau dijumlah sehingga kita mendapatkan hasil sekitar 7.793.500. Nah, lalu yang kedua di sini ada PDB atau produk dalam produksi atau masih dalam proses bisa dibilang itu sekitar 150 seperti yang ada di tabel yang sebelumnya. Lalu TP itu tuh tingkat penyelesaiannya. Tingkat penyelesaiannya itu dapat dijabarkan seperti berikut. BBB atau biaya bahan baku itu sekitar 100 dan juga BK atau biaya konveksi sekitar 12,5%, seperti itu. Ya, Asti Dwi Putri dengan NIM 5111-2013-04. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proses perhitungan dengan menggunakan proses costing.
Elemen biayanya ada biaya bahan baku dengan biaya produksinya sebesar 3.195.000, ekuivalensinya 1.050, merupakan produk yang telah selesai ditransfer ke gudang produk jadi, ditambahkan 150, merupakan produk dalam proses, dikali 100%, tingkat penyelesaiannya menjadi 1.200. Biaya per kilonya 2.665,5 rupiah, didapat dari biaya produksi dibagi dengan nilai ekuivalensi. Terus ada biaya tenaga kerja langsung atau BTKL dengan biaya produksinya sebesar Rp2.400.000 dengan nilai ekuivalensinya 1068,75, biaya per kilonya Rp2.245,61435. Terus ada BOP atau biaya overhead pabrik dengan biaya produksinya sebesar Rp2.198.500 dengan nilai ekuivalensinya 1068,75, biaya per kilonya Rp2.057,076023. Jadi jumlah keseluruhan dari biaya produksinya sebesar Rp7.793.000 dan biaya per kilonya sebesar Rp6.965,190058. Jadi harga pokok yang ditransfer ke gudang produk jadi 1.050 dikali Rp6.965,190058, hasilnya Rp7.313.449,561. Harga pokok produk dalam prosesnya BBB sama dengan 150 dikali dengan 100% dikali Rp2.662,5 menjadi Rp399.375. BTKL senilai Rp48.105,26316 dan BOP senilai Rp38.570,17543. Jadi jumlah keseluruhan dari harga pokok produk dalam prosesnya sebesar Rp480.50,4386. Pembuktiannya, rumusnya total biaya produksi sama dengan total HPPD ditambah total HPPDP. Total biaya produksinya sebesar Rp7.793.500 sama dengan Rp7.313.449,561 ditambah Rp480.50,4386 dan didapat hasilnya sama-sama Rp7.793.500. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.